Saya Agus Iswanto, Ketua Umum Masyarakat Pernaskahan Nusantara atau Manasa, juga peneliti di Pusat Riset Manuskrip Literatur dan Tradisi Lisan Badan Riset dan Inovasi Nasional. Tantangan teknis yang pertama adalah infrastruktur tentu saja. Jadi perlu infrastruktur yang standarisasi, yang memiliki standarisasi sehingga hasilnya bisa berguna untuk jangka panjang. Yang kedua, secara teknis itu adalah kualifikasi SDM yang bisa memastikan bahwa kualitas dari hasil digitalisasi itu bagus dan memiliki kualitas yang bisa diandalkan untuk jangka panjang. Sementara tantangan metodologis adalah bagaimana memastikan representasi komunitas atau pewaris dari warisan budaya itu bisa terlihat di dalam hasil digitalisasi warisan budaya. Di tengah banyaknya atau era digitalisasi saat ini, yang terpenting adalah sebetulnya bukan hanya visibilitas dari warisan budaya melalui proses digitalisasi, tetapi adalah kedalaman makna dari data yang ditampilkan melalui proses digitalisasi itu, sehingga konteks dari warisan budaya tetap bisa sampai kepada generasi muda. Tantangannya adalah menyeimbangkan antara preservasi atau pelindungan ya dengan akses serta hak dari komunitas atau kustodian atau pewaris dari warisan budaya itu. Karena dua hal ini, antara digitalisasi dengan perangkat modernitas dengan teknologi yang canggih, itu berbeda dengan logika dari komunitas yang memiliki nilai-nilai komunalitas. Nah, tantangannya adalah menyeimbangkan antara pelestarian di satu sisi, akses di sisi lain, juga hak dari komunitas pemilik warisan budaya itu. Yang pertama, untuk peran pemerintah dan lembaga budaya adalah sebagai regulator ya. Dia harusnya memiliki bagaimana kerangka regulasi dalam melakukan digitalisasi warisan budaya, sehingga digitalisasi itu bisa dilakukan secara standar ya, dan hasilnya pun bisa dimanfaatkan dengan lebih baik dan jangka panjang. Nah, yang kedua selain regulator adalah fasilitator, yakni menyediakan infrastruktur, menyediakan kerangka pendanaan, dan menyediakan SDM yang berkualitas untuk pelaksanaan atau digitalisasi warisan budaya. Nah, yang ketiga, ini khususnya untuk lembaga budaya, adalah penjaga etika. Ya, tadi pemerintah sudah mengeluarkan regulasi sebagai regulator. Nah, lembaga budaya, komunitas ya, asosiasi itu perlu menjadi semacam penjaga etika, penjaga kode etik dalam praktik-praktik digitalisasi warisan budaya. Agar mereka, anak-anak muda pewaris warisan budaya ini terlibat dalam digitalisasi, tentu saja yang pertama tidak hanya menjadikan mereka sebagai pembuat konten atau pengguna atau user ya, atau memanfaatkan hasil digitalisasi, tapi juga menarik mereka sebagai juga pembuat narasi dan pengelola pengetahuan dari hasil digitalisasi warisan budaya itu. Karena warisan budaya itu yaitu milik mereka, jadi merekalah yang harus menarasikan dan mengelola pengetahuan itu sehingga lebih bermakna buat mereka sendiri.